Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai sedikit step-step dari eliminasi Gauss. Nah, di sini saya akan pertajam kembali atau mengulang kembali karena di tugas yang saya berikan sebelumnya masih ada yang keliru mengenai substitusi mundur. Nah, bagian dari substitusi mundurnya. Kemudian masih ada yang kesulitan bagaimana cara yang paling mudah agar dia itu menuju ke matriks segitiga atas. Oke, di sini akan saya bahas. Nah, di kesimpulan pertemuan yang kemarin ada 5 step yang kita gunakan saat kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan eliminasi Gauss. Sebetulnya dari kelima step yang kemarin bisa kita persempit menjadi 4 yang penting. Yang pertama adalah buat dengan matriks yang diperbesar dulu. Jadi kalau kita misalkan mempunyai sistem persamaan linier 3 variabel dengan 3 persamaan, maka ketiga persamaan tersebut buat dalam bentuk matriks yang diperbesar. Kemudian setelah dibuat dalam bentuk matriks yang diperbesar, kita buatkan menjadi matriks epsilon, atau yang paling mudah untuk mempermudah kita bisa gunakan operasi baris elementer hingga dia terbentuk segitiga atas, matriks segitiga atas. Gitu ya, dimana matriks segitiga atas ini adalah matriks yang elemen di atas diagonalnya ada nilainya, bukan bernilai 0, tapi yang bernilai 0-nya itu yang di bawah diagonalnya. Kemudian dari step yang ini, setelah kita mendapatkan matriks segitiga atas, kita rubah kembali ke dalam bentuk persamaan. Setelah itu kita lakukan substitusi mundur. Dari mana ini? Dari mulai persamaan yang paling sederhana. Oke, ini adalah inti dari eliminasi Gauss itu. Jadi intinya ada di 2 step yang awal. Setelah kita membuat matriks yang diperbesar seperti ini, maka dieliminasi akan terbentuk matriks segitiga atas. Nah, di mana elemennya hanya yang ini saja yang ada, yang bawahnya bernilai 0. Contoh untuk substitusi mundur. Nah, kenapa sih dari sini harus ada substitusi mundur? Karena penyelesaian dari eliminasi Gauss ini tidak menjadi tidak menjadi matriks identitas di akhirnya. Kalau menjadi matriks identitas sudah otomatis menjadi akan ketemu X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3 berapa, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah eliminasi Gauss ini ujung-ujungnya dari step setelah mendapatkan matriks segitiga atas adalah disubstitusi mundur. Nah, karena banyak yang keliru, maka saya ulangi lagi mengenai substitusi mundur ini. Nah, misalkan saya punya 4 persamaan, di mana 4 persamaan ini terdiri dari 4 variabel. Jadi variabel pertama X1, X2 kedua, ketiga X3, dan keempat X4. Nah, sistem persamaan ini coba kita lakukan penyelesaian dengan substitusi mundur. Nah, perlu diingat, untuk mempermudah substitusi mundur, lakukan dari yang paling sederhana. Dari persamaan 4 ini, yang paling sederhana tentunya adalah yang paling bawah, yaitu persamaan 3x4 sama dengan 6. Nah, yang ini karena 3x4 sama dengan 6, kita bisa langsung mendapatkan bahwa x4 adalah 6 dibagi 3. Jadi x4 bernilai 2. Setelah kita melakukan penyelesaian yang pertama dengan mengetahui x4 sama dengan 2, maka substitusikan lagi ke persamaan yang ketiga, yaitu 6x3 ditambah 5x4. Nah, ganti x4-nya dengan nilai 2 ini. 6x3 ditambah 10 sama dengan 4. Jadi 6x3 sama dengan min 6.
X3 sama dengan min 6 per 6 sama dengan min 1. Sehingga dari sini kita sudah dapatkan X4 sama dengan 2 dan X3 sama dengan min 1. Penyelesaian yang selanjutnya yaitu masukkan nilai-nilai yang ini ke persamaan yang kedua, yaitu min 2x2 ditambah 7x3 dikurangi 4x4, sehingga kita dapat sama dengan min 7. Nah, kalau kita substitusikan x4 sama dengan 2 dan x3 sama dengan min 1, maka akan menjadi min 2x2 ditambah, ini kan min 7 ya, kemudian min 4 kali 2 adalah 8. Kita pindah ruaskan menjadi min 2x2 sama dengan min 7 ditambah 7 ditambah 8. Ini hasilnya adalah 8. Nah, ini hasilnya adalah 8, sehingga x2 sama dengan 8 dibagi min 2. Didapatkan x2 sama dengan min 4. Nah, dari sini kita sudah ketahui 3 nilai. Yang belum tahu yaitu hanya yang x1-nya. Dari nilai yang ini yang kita sudah ketahui x4, x3 dan x2, kita substitusikan ke yang paling awal, ke persamaan paling awal. Nah, ini hasilnya. Persamaan paling awal itu yaitu yang ini. 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah 3x4 sama dengan 20. Kita masukkan x2-nya min 4, x3-nya min 1, dan x4-nya 2. Sehingga didapatkan nilai 4x1 ditambah 4, ini kan negatif-negatif jadi positif, minus 2 ditambah 6 sama dengan 20. Sehingga 4x1 sama dengan 20 dikurangi 8. X1 sama dengan, ini kan hasilnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, dari sini kita substitusikan mundur dari yang paling sederhana, kemudian ke atas lagi sampai dengan persamaan yang pertama. Akhirnya didapat penyelesaian X4 sama dengan 2, X3 sama dengan min 1, X2 sama dengan min 4, dan X1 sama dengan 3. Jadi dari sini kita pahami bahwa cara paling mudah untuk substitusi mundur didapat dari persamaan yang paling sederhana. Itu kata kuncinya. Kemudian saya rubah kembali ke contoh eliminasi Gauss yang 3 variabel. Nah, yang ujung-ujungnya kita menggunakan substitusi mundur di akhir. Misal, saya punya soal, carilah nilai X1, X2, dan X3 dengan metode eliminasi Gauss. Dari persamaan 2x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 7, 4x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 13, dan 2x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 sama dengan 20. Nah, step yang pertama, kita rubah dulu persamaan ini ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Tinggal mengambil angka-angkanya, disesuaikan dengan baris dan kolom, jangan tertukar. Sesudah ini kita lihat bahwa di sini elemennya tidak ada yang bernilai 1, atau kita buat langsung epsilon boleh. Kemudian dari sini ubahlah segi 4 tersebut yang ini menjadi matriks segitiga atas dengan eliminasi Gauss. Jadi dirubah agar elemen di sini tuh hanya bernilai 0. Elemen yang di bawah diagonal bernilai 0. Nah, penyelesaian dalam bentuk untuk mengeliminasi Gauss ini, kita bisa merubah kolom yang pertama dulu supaya menjadi 0. Angka 4 dan angka 2 ini gimana caranya supaya kita bisa merubah menjadi 0. Untuk angka 4 yang ini supaya menjadi 0 adalah dengan dikurangi dari 2 kali baris pertama. Kemudian untuk menjadikan ini menjadi 0, maka harus dikurangi baris yang pertama. Maka semua unsur pada baris yang kedua diperlakukan dikurangi 2 kali baris yang pertama. Dan semua unsur di baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Hasilnya
Untuk yang baris kedua ini 4 dikurangi 2 dikalikan 2 sama dengan 0. Kemudian dari yang 3 ini dikurangi 2 dikali minus 2 sama dengan 3, berarti ya ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya 1 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 1 dikurangi 6 adalah minus 5. Dan yang terakhir 13 dikurangi 2 kali 7 adalah minus 1. Maka unsur-unsur di baris kedua ini berubah menjadi 0, 7, min 5, dan min 1. Sekarang merubah di baris ketiga supaya angka 2 ini menjadi 0, yaitu dengan cara dikurangi dari baris pertama. Maka B3 dikurangi B1 sama dengan untuk unsur yang pertama, elemen pertama 2, yang ini dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian unsur selanjutnya yang ini 6 dikurangi minus 2 sama dengan 8. Unsur selanjutnya yang ini dikurangi 3 sama dengan min 1. Dan yang terakhir 20 dikurangi dari yang ini 7 sama dengan 13. Sehingga baris ketiga ini berubah menjadi 0, 8, min 1, dan 13. Hasil perubahan ini karena adanya pengurangan operasi baris kedua dan baris ketiga, maka berubah menjadi matriks yang baru yang ini. Dengan nilai baris kedua kolom pertama adalah 0, baris ketiga kolom pertama juga sama, sudah bernilai 0. Nah, kalau sudah seperti ini, step yang selanjutnya itu kita ubah baris ketiga pada kolom kedua menjadi 0. Jadi tinggal yang ini supaya terbentuk segitiga atas matriknya. Supaya yang di sini hanya yang bernilai, yang di bawahnya bernilai 0 semua. Bagaimana merubah ini menjadi 0? Yaitu dengan dikurangi 8/7 dari baris kedua. Nah, untuk baris yang ketiga ini dikurangi 8/7 baris kedua adalah 8. Ini elemennya dikurangi 8/7 kali 7 sama dengan 0 berarti ya. Kemudian yang selanjutnya min 1 dikurangi 8/7 kali min 5. Ini berarti hasilnya min 1 ditambah 40/7. Atau kalau disamakan penyebutnya berarti ini adalah min 7/7 ditambah 40/7. Nah, hasil akhirnya adalah 33/7. Selanjutnya yang 13 ini kita rubah juga sama, dikurangi 8/7 kali yang baris kedua. Baris keduanya bernilai 1. Nah, 13 ditambah 8/7. Kita samakan penyebutnya menjadi 91/7 tambah 8/7. Hasil akhirnya adalah 99/7. Hasil dari perubahan dengan diganti dari baris ketiga ini menjadi efeknya sudah terbentuk matriks baru dengan diagonal atas. Dengan diagonal atasnya sudah bernilai dan diagonal yang di bawah diagonal ini sudah bernilai 0 semua. Nah, kalau sudah seperti ini, mudah kita lakukan substitusi mundur. Nah, setelah kita mendapatkan matriks yang sudah segitiga atas, maka kita rubah kembali ke dalam bentuk persamaan. Maka dari sini kita rubah menjadi 2x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 7. Persamaan yang kedua, 7x2 dikurangi 5x3 sama dengan min 1. Dan yang terakhir 33/7x3 sama dengan 99/7. Nah, dari sini kita selesaikan dulu yang paling mudah, yaitu yang persamaan ketiga. 33/7x3 sama dengan 99/7. Sehingga x3 sama dengan 99/7 dikali 7/33. Jadi 99/33 sama dengan 3. Ini dibagikan ya menjadi 3. Selanjutnya, kalau kita sudah dapatkan hasil x3 sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan yang kedua.
7x2 dikurangi x3 sama dengan min 1. Masukkan angka 3-nya. Kemudian menjadi 7x3 dikurangi 5 kali 3 sama dengan min 1. Nah, didapat 7x2 sama dengan min 1 ditambah 15 dari sini. Maka x2 sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dari sini kita sudah dapatkan penyelesaian x3 sama dengan 3, x2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah didapatkan kedua nilai ini, kita substitusikan ke persamaan yang paling awal atau pertama, yaitu 2x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 7. Kita masukkan x2 dan x3-nya menjadi 2x1 dikurangi 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 7. Hasilnya 2x1 sama dengan 7 ditambah 4 dikurangi 9. Sehingga hasil akhirnya didapat x1 sama dengan 2/2. Ini kan 2 hasilnya ya. Dibagi 2 dari sini. Sama dengan 1. Nah, sehingga solusi akhir dari persamaan linear yang di awal menjadi x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, dan x3 sama dengan 3. Oke, untuk pembuktian kita bisa lakukan masukkan semua x1, x2, x3 yang kita sudah dapatkan ke salah satu persamaan saja. Contoh ke persamaan yang awal. Kita masukkan ke persamaan yang pertama, 2x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 sama dengan 20. Kita ganti semua elemen x1, x2, dan x3-nya dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi. x1-nya 2, x1, x2-nya 2, x3-nya 3. Sehingga didapat 2 kali 1, 2, 6 kali 2, 12, 2 kali 3 adalah 6. Nah, sehingga dijumlahkan menjadi 20. Dan ini sudah terbuktikan ya, yang kiri sama dengan yang kanan. Boleh dicoba ke persamaan kedua atau ke persamaan ketiga, tidak masalah. Karena hasil akhirnya akan sama. Begitu ya. Oh maaf, tadi ini dicobakan di yang ketiga persamaannya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas mengenai eliminasi Gauss dengan 4 variabel. Untuk hari ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.